Jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang dilakukan seorang suami? Tambal sakit kesedihan istri dengan porsi pengabdian kasih sayang dari suami yang lebih. Besarkan hatinya, sehingga bagi dia adalah nggak apa-apa, saudara-saudara abang belum sayang kepada saya, tapi abang sayang dengan saya. Sampai dia bisa menyimpulkan begitu. Dan besarkan hatinya, sayang, usah khawatir, mereka insya Allah suatu ketika akan baik dengan kamu, tapi abang kan nggak masalah dengan aku, yang penting kan kita. Harus berani meyakinkan, sering berkali-kali. Bahkan seandainya kadang-kadang ada perilaku, mohon maaf, kadang keluarga kita termasuk ibu, ayah misalnya, kok ngomong atau ipar kita ngomong kasar kepada dia, Anda tidak usah ribut dengan ipar, dengan ibu, bawa aja ke kamar, peluk istri, besarkan hatinya, sayang, ingat, yang penting aku, yang penting aku, selesai. Sampai selesai. Yang jadi masalah, suami nggak peduli. Di depan ibu biasa, karena kita urusan dengan ibu nggak mungkin berantem. Diam tak, tapi ingat, di luar sana bayar kesedihannya dengan pengabdian yang lebih dari Anda. Kalau selama ini hanya membeli 4 kali, menjadi 10 kali ibaratnya. Jadi itulah tugas suami itu harus begitu, ngayomi. Begitu. Jangan dibikin, karena apa? Masuk rumah keluarga pasangan itu nggak gampang loh ya. Serba kiku. Biarpun nggak ada masalah, apalagi ada, saya masuk ke rumah mertua saya juga seenaknya, ketemu mertua juga baik. Bayangin, dalam keadaan normal nggak ada masalah saja kita tuh kiku loh ngomong sama mertua. Apalagi kalau tiba-tiba mertuanya ngomong nggak enak misalnya, ayo, bisa saja sampai itu mental kena. Kalau sudah mental kena tuh nggak ada ketakutan sampai gemeteran. Seorang istri betul kalau masuk dibawa ke rumah suaminya langsung keringat dingin. Kenapa? Suaminya nggak pernah jadi pembela bagi dia. Membela tidak harus di depan pas suami ayah kita. Membela lebih indah adalah di tempat yang sembunyi. Bilang, yang aku tidak bisa membantah di sana karena ayah. Tapi aku sayang pada kamu, sayang, sudah. Antara aku dengan kau, oke? Kesepakatan. Oh itu kalau terus dikuatkan, jadi menjadi faham. Marah yang biasa saya. Cuman kadang kita tuh dungu, nggak pernah peduli hal demikian. Ya itu baik, jadi seperti itu. Jadi harus semakin baik dengan istri, maka kemudian setelah itu akan mudah terjadi. Kemudian ada tambahan lagi, kaidah ini, istri kalau itu adalah istri, kalau Anda menemukan siapapun belum baik kepada belum baik kepada Anda, maka kuncinya baikilah orang-orang yang dibaikin oleh orang tersebut, maka orang itu akan baik kepadamu. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang tersebut, maka orang tersebut akan jadi baik kepadamu. Ya siapa sih yang dibaikin sama ibu mertua? Ya anak. Semakin tampak pengabdiannya kepada sang suami, ya pada akhirnya juga berubah. Dibalik juga begitu kisahnya. Kalau seandainya Anda menemukan suami Anda kok baik banget sama bapak ibu Anda, dikit-dikit bapak ibu Anda pengabdian, Anda jatuh cinta yang kesekian kalinya. Coba. Itu kan kunci mengambil hati. Baik-baiklah kepada orang yang kalau engkau mencintai seorang, maka baikilah orang yang dicintai oleh orang yang cintai, maka dia baikilah orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai, maka orang yang kau cintai akan jatuh cinta kepadamu. Paham ya? Sederhana. Jadi kalau Anda pengen mengambil hati suami, ya jangan hanya suami tok, ayah suami, ibu suami, ipar, semakin Anda baik kepada mereka, jatuh cinta suamimu kepadamu. Cuman ada istri kurang ajar, jangan bang, jangan rumah adik, ke rumah bang. Wah, setiap iparnya datang langsung cemberut mukanya, dijamin kulkas bersih, rumah kotor, model perempuan ketemu di tong sampah.
Saya tidak tertarik dengan perempuan model begitu tuh. Nyesel itu yang menikahi orang kayak itu. Baik, insya Allah seperti itu ya, besarkan hati wanita. Dan itu banyak kasus macam itu. Kasus macam itu banyak sekali. Hanya yang pelindungnya itu yang harus, pelindung itu tidak harus di depan mereka, depan istri. Mungkin istri akan menuntut, tapi abang kenapa diam di sana? Sayang, bukankah itu ayahku? Kan Islam larang saya perang dengan ayah. Yang penting aku dengan kamu, sayang. Oke? Terus tingkatkan pengabdian. Itulah yang harus kita jaga di sini. Baik, seperti itu. Ayo. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.